Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wa astaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi ala Muhammad abadu. Jamaah masjid subuh Bismillahirrahmanirrahim, baik yang di Serambi maupun yang ada di online, yang dari Tangerang, Banten, dari Jakarta, Prof. Eko, Bogor, dan di sekitar Jawa Tengah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam suasana yang sahdu, namun sudah mulai sepi. Ini jamaah di masjid juga mulai sepi, biasanya sampai 40-50, ini separuhnya ya, karena sudah pada mudik. Pada kesempatan pagi ini, bagaimana undangan yang akan bertindak selaku penceramah adalah Bapak Kiai Haji Hamad Toha. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Mohon merepatkan di sini Pak Kiai untuk menyampaikan tausiah apa saja, bebas lah, di akhir bulan Ramadan yang ke-10 ini atau juga yang lain-lain, karena kita sebentar lagi juga akan menyampaikan bertemu dengan Syawal, kembali pada fitrah dan seterusnya. Monggo silakan selanjutnya. Perlu disampaikan Bapak Ibu sekalian, jamaah baik yang online dan offline, bahwa siaran ini karena YouTube jadi mendunia. Teman saya yang dari Malaysia, Singapura, Thailand yang suka sama-sama ketemu dalam pengajaran menyampaikan, kok nama saya berubah. Dia tahu wajah saya, tapi kok nama berubah, itu nama haji saya, berusaha kan. Nama haji saya ketika 97 diminta untuk menuliskan nama haji oleh muasasah di Mekah, maka saya ganti nama Muhammad Umar As-Siddiq. Ya, itu belum ada hajinya, tapi setelah pulang jadi Muhammad Haji Muhammad Umar As-Siddiq. Itu sekedar teman-teman yang dari mancanegara yang bertanya, mungkin nanti bisa mendengarkan langsung atau juga rekaman di YouTube pada kesempatan pagi ini. Selebihnya monggo waktunya kami serahkan pada Pak Kiai Toha untuk menyampaikan apa saja. Kami hanya memandu dari samping Bapak Kiai. Monggo silakan, waktunya kami serahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin abdillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah wa ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul adzim. Hadaratul kiram, para alim, para kiai, para sesepuh ingkang kula bertosi, hadirin hadirat rahimakumullah, dan Pak Kiai Haji Muhammad Umar Siddiq yang senantiasa membagi ilmunya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Ilmu yang tafa'u bih, yang pahalanya akan terus mengalir. Amin. Dan mudah-mudahan kita juga terinspirasi dari
hadis ini supaya kita membagikan ilmu kepada siapapun, kepada keluarga kita, anak-anak kita, tetangga kita, teman sejawat kita dan seterusnya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Monggo kita belajar bersama dan kita awali dengan bersama-sama membaca doa seperti doa Rasulullah. Kula dherekaken Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimna arsyadana wa a'idna min syururi anfusina. Ya Allah, ya Tuhan kami, ilhamkanlah kepada kami seluruh kecerdasan kami atas petunjuk-Mu, dan hindarkanlah kami dari segala keburukan yang timbul dari diri kami sendiri. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jamaah yang berbahagia, kita itu kadang-kadang ya sebagai manusia tetapi tidak pernah menyadari hakikat kita sebagai manusia. Bahkan kalau di akhir Ramadan kita menyatakan diri sebagai Idul Fitri, kembali kepada kesucian, kembali kepada asal penciptaan kita, itu pun kita belum bisa memaknai secara tuntas. Kalau ditanyakan kembali kepada fitrah itu apa? Ya, kembali kepada kesucian itu, kepada kejadian manusia pada awal mulanya. Nah, sekarang kita coba sedikit mengerti, karena mengerti atas diri sendiri itu sungguh sangat baik. Dan bahkan ada hikmah yang menyatakan orang yang ma'rifat pada dirinya sendiri, maka dia akan ma'rifat kepada Allah. Nah, di sini sesuatu yang sungguh sangat luar biasa manakala kita bisa mengenal diri kita sendiri. Walaupun diri kita sendiri itu tidak akan bisa kita ungkap misterinya selama hidup kita, dia akan terungkap. Maka kita ya hanya sedikit saja yang kita bisa jangkau. Sederhananya begini, kita dikembalikan oleh Allah kepada fitrah kita, itu sebagaimana sumpah Allah atau digambarkan dalam sumpah Allah bahwa wa nafsi wa ma sawwaha, demi diri manusia dan keseimbangan penciptaannya atau kesempurnaan penciptaannya. Jadi manusia itu oleh Allah dijadikan sumpah, saking pentingnya dijadikan sumpah demi diri manusia dan keseimbangan penciptaan. Di sana kita tahu bahwa manusia itu dijadikan oleh Allah ada beberapa unsur. Kira-kira unsur apa saja ini Bapak Ibu? Apa? Unsur apa yang ada dalam diri kita itu? Ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Hanya satu yang kelihatan, yaitu jasad kita. Nah, jasad kelihatan enggak? Kelihatan. Kelihatan. Kemudian ada akal. Akal kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Tetapi akal ada enggak dalam diri kita? Ada. Buktinya apa? Berpikir. Rasanya
pripun kita punya akal. Ya. Akal. Nanti panjenengan bisa bahas sendiri secara panjang. Pokoknya kita punya akal ya. Dan itu adalah kelengkapan dalam diri manusia atau unsur yang ada dalam diri manusia. Yang ketiga ada nafsu. Kalau nafsu semuanya punya nafsu ya? Ya. Punya ya? Nafsu apa saja? Nafsu itu banyak sekali. Nafsu itu di dalam Al-Quran itu kan konotasikan ya itu jahat. Tapi ada di sana langsung diseimbangkan oleh Allah. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Nah, di situ kita bisa tahu bahwa memang nafsu itu senantiasa memerintahkan kita kepada kejahatan, keburukan, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Nafsu positif ya. Nafsu yang positif. Jadi nafsu yang positif itu memang sudah diolah menjadi positif. Pada mulanya negatif. Itu nafsu kita seperti itu. Dalam hikmah dinyatakan ala bin nafsi anta insanun. Ingatlah bahwa dengan nafsu itu kamu sekalian dinamakan manusia. Kalau tidak punya nafsu tidak dinamakan manusia. Mungkin dinamakan malaikat. Malaikat itu jasadnya tidak kelihatan, tidak sempurna, tidak sempurna seperti manusia. Nah, itulah Bapak Ibu yang berbahagia. Itu yang kedua. Yang ketiga itu ya. Yang keempat itu adalah hati. Kita punya hati ya. Hati yang dinamakan hati yang seperti apa? Karena hati itu bisa benda mati atau benda, bukan benda mati, benda. Ya, di sana ada kabidun, ada mudghotun. Ini penting kita ketahui bahwa hati kita itu ada mudghotun, ada kabidun. Kabidun itu ada sesuatu yang basah dan mengepal di dalam sana. Semua, insya Allah semua makhluk Allah, makhluk hidup itu punya hati. Tapi wallahu a'lam itu kita tidak pernah tahu bagaimana makhluk yang paling kecil itu punya hati apa tidak secara fisik. Jadi kalau orang mengatakan liver bukan heart, tapi liver. Liver itu kan anunya apa? Kemudian ada juga fungsinya. Hati fungsinya. Tapi di situ masih dalam berupa fisik, bersifat fisik. Ada juga hisyun, hati yang menampung perasaan-perasaan. Ada rasa benci, ada rasa cinta, ada rasa rindu, ada rasa rasa-rasa seperti itu. Ada juga fuadun, hati itu fuadun. Ada kata-kata Anis Fuadi misalnya, itu adalah penghibur hatiku. Jadi ada fuadun di dalam Al-Quran juga dia ada itu kata fuadun. Maka
hati itu kelengkapan yang ada dalam diri manusia itu termasuk hati. Tetapi paling banyak disebut di dalam Al-Quran dan yang sangat berhubungan dengan akidah itu adalah kolbun, hati dalam arti kolbun. Padahal kolbun itu artinya Siapa ya, Pak? artinya berguncang-guncang atau berubah, berguncang, berbolak-balik. Berbolak-balik. Jadi manusia itu satu detik sekarang dan kemudian itu kadang sudah berbeda. 1 menit yang lalu dengan 1 menit yang akan datang berbeda. Itu hati manusia. Nah, kita punya hati nih semuanya ya. Hati yang berupa apa? Yang ketika kelima-limanya itu ada dalam diri kita. Dan yang jelas kolbun, walaupun artinya berbolak-balik, berguncang-guncang, itu yang menampung hati kita, yang menampung keyakinan kita, yang menampung keimanan kita, akidah kita, itu hati. Kok kolbun ya? Ya iya, karena memang kolbun itu didesain oleh Allah sedemikian rupa supaya memang di dalam surah Al-Fatih itu ya, ayat 4 itu, wallahu anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Jadi Allah itu memberikan sakinah, ketenangan atau keharmonisan di dalam hati orang-orang mukmin itu, ya, itu keimanan mereka. Jadi mewadahi keimanan mereka. Yazdadu imanan ma imanihim, supaya mereka itu saling menambah keimanan. Jadi keimanan itu ditampung di dalam hati. Walaupun namanya kolbun atau berguncang-guncang. Kalau di dalam doa kita ya muqallibal qulub sabbit imanana ala dini. Ya Allah yang mengguncang-guncangkan atau yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami itu pada agamamu, pada keyakinan agamamu ya Allah. Itulah hati manusia. Kemudian yang terakhir secara pokok yang menjadi unsur terpenting dalam diri manusia adalah ruh, nyawa. Ruh, nyawa. Kalau kita bicara soal roh itu ya kadang-kadang susah nih ya Pak. Kalau ditanya, kamu punya roh enggak? Enggak. Punya. Gimana? Ya di sini. Rasanya gimana? Rasanya pripun, Pak? Duwe nyawa rasanya pripun? Ya, setua ini itu ngrasake duwe nyawa ki angel, kon critake ya angel. Ya. Itu nyawa. Padahal nyawa itu yang diperjalankan oleh Allah sejak dari Lauhul Mahfuz nanti sampai ke destinasi terakhir surga atau neraka itu adalah roh. Ya, roh itu di dalam surah Al-Isra ayat 82 itu. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wahai Muhammad, engkau akan ditanya tentang ruh. Katakanlah atau jawablah bahwa ruh itu adalah urusanku, itu kata Allah. Wa ma utitum, dan aku tidak akan memberikan kepada kamu sekalian illa
qalila. Minal ilmi, dari ilmu tentang roh itu illa qalila, kecuali sangat sedikit. Jadi nek ana wong kok apa cerita sangat mengetahui, ahli tentang roh, utawa seakan-akan dia itu menguasai ilmu tentang roh itu kan ngaku. Jadi apa meneh kok yang tidak berdasar, dukun-dukun atau apa itu. Dan di situ sebenarnya manusia itu gampang diridu atau digoda, dimasuki atau diinfiltrasi oleh jin. Seakan-akan itu roh manusia, padahal bukan. Karena roh itu sudah, misalnya seseorang meninggal dunia, dia rohnya itu sudah menjadi urusan Allah. Ini baru unsur-unsurnya. Ketika dari semua unsur itu seimbang, itu manusia menjadi sempurna. Ketika jasadnya sehat, ya, jismus salim kalau bahasa Arabnya, badannya sehat, selamat. Kemudian akalnya juga sehat, aklus salim, akalnya sehat. Kemudian nafsunya itu menjadi nafsu yang dirahmati oleh Allah. Hatinya adalah hati yang sakinah, hati yang mutmainnah. Maka ruhnya itu juga akan menjadi ruh yang sehat, seimbang. Pada roh itu kan bisa juga sakit, bisa juga sehat, bisa juga menderita, bisa juga bahagia. Tapi kalau kita tidak seimbangkan dari unsur-unsur ini, ya roh itu bisa sakit, bisa menderita. Nah, itu naudzubillah min dzalik. Jadi roh pun bisa bodoh. Apalagi orang yang tidak mau ngaji. Jadi akalnya itu tidak untuk ngaji, tidak untuk ilmu, akan tetapi ya untuk hal-hal yang mungkin kurang bermanfaat dalam kehidupan, itu juga akan diterima roh sebagai sesuatu yang tidak seimbang. Maka kalau kita seimbangkan itu semuanya akan menjadi sehat, semuanya akan menjadi cerdas. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah seimbang, sudah cerdas, itu akan diberikan ilham, diberikan pilihan oleh Allah. Ada fujur, ada takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur dulu, baru takwa. Nah, setelah itu kita seakan-akan itu secara otomatis, apakah kita cerdas? Kalau cerdas itu pasti memilih yang takwa. Seperti orang puasa itu direncanakan oleh Allah untuk menjadi takwa. Kalau orang-orang yang sudah kembali kepada fitrah, sudah kembali pada asal kejadian, dan dia seimbang atau mendekati keseimbangan, itu menjadi cerdas. Ya, ini kita memang kadang-kadang kita memang mengklaim kita kembali kepada kesucian kita, kepada asal kejadian kita, kepada keseimbangan kita. Tetapi apakah demikian? Ya, yang tahu adalah dirinya sendiri. Atau jangan sampai kita membohongi diri kita sendiri.
Nah, kalau kita memang sudah seimbang, sudah kembali kepada fitrah, itu pilihannya adalah takwa dengan seluruh aspeknya. Jadi ketakwaan itu di sana ada kecenderungan kepada kebenaran, al-haq, dan yakin terhadap kebenaran itu. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Tidak akan pernah ragu-ragu terhadap kebenaran yang datang dari Allah. Itu orang fitrah kita seperti itu. Kemudian kita memilih yang benar atau yang baik. Itu adalah manusiawi. Asal keluhuran manusianya itu adalah kebaikan. Kemudian dia memilih yang halal, sesuatu yang dibutuhkan untuk jasad, kemudian sampai nafsu, sampai hati dan nyawanya itu yang halal-halal itu. Itulah yang dia pilih. Nah, itu yang seimbang itu seperti itu. Menjadi cerdas, bisa memilih, dan akhirnya semuanya diserahkan kepada manusia. Qad aflaha man zakkaha. Ini kata Allah, sungguh beruntung dan berbahagialah orang-orang yang mensucikan dirinya. Wa qad khaba man dassaha, dan celakalah orang-orang yang mengotorinya. Jadi semuanya itu dalam satu kesatuan itu, apakah kita itu bisa mensucikan diri kita sendiri, tazkiyatun nafas dalam bahasa tasawufnya. Apakah justru kita akan mengotorinya? Maka beruntunglah bagi orang-orang yang mensucikannya, dan celakalah orang-orang yang mengotori. Dan seperti Idul Fitri, tujuan puasa adalah takwa, kemudian juga tazkiyatun nafas. Bahkan juga ada yang mengatakan memang juga pada mulanya adalah jihadun nafas, melawan diri sendiri, melawan hawa nafsunya sendiri. Tapi hasilnya adalah mensucikan jiwanya itu, mensucikan dirinya, dan nanti akan kembali seperti pada saat diciptakan oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan kita meraihnya nanti saat kita Idul Fitri. Dan setiap tahun kita diberikan lembaga itu oleh Allah supaya kita mengembalikan diri kepada fitrah kita. Demikian seterusnya setiap tahun dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat, itu yang bisa kami sampaikan. Nah, kalau mungkin Pak Haji Muhammad Umar Siddiq ini seperti ini pasti akan dianalisa atau dikembangkan sedemikian rupa. Tapi kalau saya hanya seperti itu bisa saya. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Manakala ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wal afu minkum wastaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.